Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk anak-anak Umi, semoga anak Umi semakin sehat, semakin unggul dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak Umi, hari ini kita akan belajar mengenai usaha penanggulangan pencemaran lingkungan. Ya, kita belajar bagaimana menanggulangi pencemaran lingkungan. Oke, ada dua cara penanggulangannya. Yang pertama itu ada pencegahan, kemudian ada pengendalian. Pencegahan, langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemaran dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan menggunakan kembali, ya, atau disebut dengan reuse dan daur ulang, recycle. Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga atau bahan kendaraan bermotor dengan bahan yang ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan penggunaan berkelanjutan. Karena anak Umi seperti kendaraan, sekarang udah banyak itu yang menggunakan sepeda, ya kan. Jadi banyak di lingkungan kita lihat pagi-pagi itu orang menggunakan sepeda. Jadi salah satunya seperti itu, ya kan, sebagai untuk pencegahan, kemudian untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian pengendalian. Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan, dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain, ya. Jadi harus ada kerjasama, ya, mulai dari lingkungan kita, ya kan. Kemudian pencegahan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi bahan bakar fosil. Yang kedua, mencegah penebangan liar dan menggalakkan reboisasi. Yang ketiga, ya, menetapkan undang-undang emisi kendaraan. Kemudian dan pabrik, ya anak Umi, mengganti penggunaan bahan-bahan berbahaya dengan bahan yang ramah lingkungan. Kemudian membuat jalur hijau, mengurangi pemakaian KFC, freon, aerosol, dan menanggulangi kerusakan ozon. Ya, anak Umi, itu dia untuk mencegah pencemaran udara. Kemudian pencegahan pencemaran perairan, itu yang pertama membuat instalasi pengolahan limbah. Kemudian menambah tumbuhan menyerap zat racun, menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Kemudian, ya anak Umi, melakukan pertanian organik. Kemudian tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai. Yang terakhir, melakukan sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan. Ya, Umi pernah lihat tuh di daerah
bukan Tanjung Jati ya. Itu ada Tanjung Jati yang masuk dalam, itu ada itu di jalan kecilnya. Nah, di situ kan selalu orang buang sampah. Ada tulisan itu. Ya, mereka nulisnya itu supaya jangan membuang sampah di situ. Kemudian di jalan ke Marelan, jalan belakangnya juga ada seperti itu, tulisan yang melarang membuang sampah, kena sanksi gitu ya. Jadi ketahuan kena sanksi. Oke, sekarang kita masuk ke pencemaran tanah. Yaitu yang pertama, tidak membuang limbah ke tanah. Yang kedua, tidak membuang minyak, pestisida, dan zat kimia ke tanah. Yang ketiga, reboisasi hutan gundul untuk mengurangi erosi. Yang keempat, melakukan pemupukan yang tepat pada lahan kritis. Yang kelima, menerapkan prinsip 4R. Apa itu? Reduce, mengurangi pemakaian, reuse, memakai ulang, replace, mengganti dengan bahan lain, recycle, mendaur ulang. Jadi yang itu harus diterapkan ya anak Umi. Kemudian ada tugas ya. Di halaman 45 nomor 1 sampai dengan 5. Karena bab kita sudah habis yang di bab yang bagian ini, maka minggu depan kita akan ulangan ya anak Umi. Ya, disiapkan belajar, lihat video-video sebelumnya. Insya Allah akan bisa menjawab soal-soal tersebut. Oke anak Umi, dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.